Halo guys, hari ini saya masak cemilan bebola ubi. Nah, cemilan enak seperti ini ya. Dan ini buatnya adalah sangat-sangat simple. Bagaimana guys, seterusnya nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini ya saya akan olah ubi jalar menjadi bebola ubi. Nah, ini adalah ubi jalar yang saya beli di pasar ya. Satu kantong plastik seperti ini cuman Rp5.000, oke. Dan ubi ini saya sudah bersihkan dan saya sudah potong-potong seperti ini. Dan sekarang saya akan kukus ya. Nah, ini adalah di panci ya, sudah panas air, saya sudah panaskan sebelumnya. Sekarang saya akan kukus dulu ya. Dan kita akan tunggu sebentar ya, sehingga masak nanti kita akan kembali. Oke. Nah guys, inilah penampakan yang saya sudah kukus tadi ya, ubi. Nah seperti ini. Kemudian kita akan lenyek-lenyekkan, apa ya bahasanya itu ya, pokoknya kita hancurkan lah seperti itu ya. Kita hancurkan. Oke, sekarang saya akan ambil posisi dulu. Nah, di sini ya, saya akan hancurkan ubi. Dan ini ya juga boleh diganti dengan ubi jalar yang berbagai jenis warna lain, seperti warna ungu, ada juga warna kuning ya. Dan ini adalah cenderung warnanya putih. Dan ubi seperti yang saya bilang tadi ya, ini saya beli di pasar sebanyak satu kantong plastik seperti yang saya tayangkan tadi ya, cuman Rp5.000. Oke. Dan sekarang ya saya sudah haluskan ubi yang saya sudah kukus sebentar tadi. Nah setelah ini ya saya akan kasih bahan-bahan lainnya. Dan ini adalah sangat-sangat simple. Dan cemilan seperti ini juga sangat-sangat enak loh. Memang sabana lama. Dan kalau kita bikin sendiri di rumah, selain daripada bikinnya simple dan harganya juga murah meriah, dan saya yakin loh satu keluarga ataupun semua pasti suka cemilan seperti ini, karena bahan-bahannya juga sangat mudah didapat ya, dan cara bikinnya juga sangat-sangat mudah. Dan ini boleh dipraktekkan di rumah ya. Oke. Oke, rasanya ubi saya sudah cukup haluskan ya. Dan sekarang saya akan masukkan, ini yang saya gunakan adalah tepung ubi atau tepung tapioka ya namanya ya. Tepung ini ya saya masukkan saya sendiri seperti biasa ya, tidak ada takaran. Dan saya masukkan kira-kira saja ya. Mungkin ini ada kira-kira 8 sendok makan seperti itu ya. Saya akan masukkan sebentar. Nah, saya akan masukkan tepung ubi yang saya sudah sediakan sebelumnya ya. Kira-kira 8 sendok makan seperti itu ya. Dan saya sendiri tidak ada takaran khusus. Saya masukkan kira-kira ataupun agak-agak ya. Kalau rasa-rasanya kurang cukup dengan adonan kita nantinya, kita juga boleh kurangi ataupun boleh tambah, ataupun ikut selera masing-masing ya. Tidak berpatokan dengan yang saya sebutkan di video. Oke. Nah setelah ini ya, saya akan aduk sebentar ya, sehingga semua bahan sudah pun bercampur ya. Dan saya akan kasih sedikit gula pasir dan juga sedikit garam. Dan ini juga untuk variasi rasa ya, boleh dikasih sedikit gula pasir dan ikut selera masing-masing juga ya. Kalau Anda ingin rasanya lebih manis, mungkin boleh dilebihkan sedikit, ataupun tidak ingin manis ya, boleh dikurangi. Karena ubi sendiri kalau kita sudah masak, kita sudah rebus seperti tadi ya, sudah dikukus, juga akan manis. Itu adalah rasa alami ya. Oke, sekarang saya masukkan sedikit gula dan juga sedikit garam ya. Nah ini adalah gula, saya masukkan juga tidak ada takaran ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya hanyalah kira-kira ataupun agak-agak ya, berapa yang secukupnya saja ya. Nah seperti ini. Oke. Dan saya kasih juga sedikit garam, juga tidak ada takaran, main agak-agak seperti itu ya. Dan ini juga
kalau Anda yang ingin mencoba di rumah ya, juga boleh ikut saya, tidak ada takaran juga boleh. Dan ini juga tidak begitu mempengaruhi ya. Kalau saya sendiri tidak begitu mempengaruhi kepada masakan, karena saya mempergunakan semua bahan-bahan yang sudah ada. Nah, ini adalah salah satu lagi ya, yaitu baking powder. Saya masukkan sedikit ya. Dan ini juga tidak ada takaran, saya masukkan ikut selera saya saja ya. Dan kalau Anda rasa kurang cukup, boleh ditambah. Nah, tadi saya menggunakan sendok makan ya, tapi rasanya kurang nyaman gimana gitu ya. Dan saya sudah basuh ataupun cuci tangan, dan saya juga gunakan tangan sendiri ya, karena rasanya lebih nyaman kalau kita bikin adonan dengan tangan sendiri. Nah, seperti ini ya. Saya akan ulek-ulek sebentar, kemudian nantinya saya akan bulat-bulatkan membentuk seperti bebola. Nah, seperti ini rasanya sudah cukup ya. Dan saya sendiri tidak ada kasih air ya ini. Dan mungkin juga kalau ada metode lain boleh juga dikasih air sedikit ataupun bagaimana ya. Dan saya sendiri juga ini adalah pertama kali mencoba, dan menu ini juga saya jumpa di media sosial ya. Oke, sekarang saya sudah bulat-bulatkan seperti ini ya, dan ikut selera masing-masing ukurannya ya. Nah, seperti ini. Dan saya kasih sedikit tangan saya ya, minyak ya, jadi lebih enteng kalau kita bikin bulat-bulatkan seperti ini. Nah, diulang lagi ya, bulat-bulatkan seperti ini. Dan ini adalah sangat-sangat simpel, dan ini juga boleh jadi ide usaha ya, kalau Anda yang ingin mencoba goreng-gorengan, ataupun juga apa kira-kira yang boleh laku dijual ataupun laris dijual ya. Mungkin ini adalah salah satu yang boleh dijadikan duit. Nah, seperti ini kita bulat-bulatkan sehingga semuanya sudah selesai. Seperti ini penampakannya. Oke. Nah, sekarang saya akan goreng ya. Minyak saya sudah panaskan di kuali, dan kita tunggu sebentar. Saya akan masukkan satu persatu ya. Dan ini saya masukkan ke semuanya ya, karena saya bikin juga tidak banyak ya. Ada kira-kira 15 biji seperti itu ya. Dan ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya, di pertengahan video tadi. Ini adalah pertama kali saya mencoba bikin jajan seperti ini. Dan menu ini juga saya dapat di media sosial ya. Dan ini adalah salah satu contoh ataupun kegunaan dari media sosial. Kita boleh belajar, boleh mencari kesukaan kita ya. Seperti saya sukanya masak, dan saya akan cari menu-menu yang simple yang bisa dicontoh, ataupun juga menu-menu kesukaan kita ya. Nah, seperti sekarang ini adalah bebola ubi jalar, yang menunya juga saya dapat dari media sosial. Oke. Nah, seperti biasa ya, kalau bagian bawah sudah cukup masak, kita terbalikan dan kita tunggu sebentar ya. Dan sementara itu juga kita kacau sehingga tidak ada yang terlihat warnanya terlalu gelap ya, ataupun terlalu masak bagian-bagian tertentu. Oke. Dan ini juga kelihatannya sudah hampir masak ya, kelihatannya juga sudah cantik. Nah, seperti ini ya. Dan saya gunakan api ukuran sedang ya, dan minyaknya juga cukup terendam seperti ini. Dan ini seperti yang saya ceritakan juga boleh menjadi ide usaha kalau Anda ingin mencoba goreng-gorengan seperti ini. Nah, kelihatan warnanya sudah pun kuning keemasan ya, dan ini artinya tidak menunggu waktu lama ya. Sebentar lagi kita akan matikan api kompor, karena kelihatannya juga sudah cantik ya. Nah, seperti ini. Oke guys, kelihatannya sudah cukup matang ya, dan saya tiriskan, saya angkat. Nah, seperti sekarang ya. Dan kelihatannya cantik ya warnanya. Nah, ini adalah penampakan yang sudah masak, sangat cantik kan? Dan boleh dicoba di rumah ya, sangat-sangat simple. Nah, seperti ini penampakan yang sudah masak. Oke.
Alhamdulillah rasanya tidak mengecewakan ya, dan boleh dicoba di rumah ya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Jika Anda suka, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih ya. Ini boleh dicoba di rumah. Rasanya memang sabana lama.